Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Tetap semangat di dalam berkarya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kali ini mari kita membahas tentang monetisasi yang ditangguhkan oleh YouTube. Terkadang kita semua ini terlena ketika sudah mendaftarkan monetisasi dan sudah mendapatkan persetujuan monetisasi oleh pihak YouTube. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan monetisasi kita dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Salah satunya ini nanti akan saya contohkan. Ketika tiba-tiba mendapatkan email pemberitahuan dari pihak YouTube bahwa monetisasi kita dinonaktifkan. Kita sekarang akan mencoba melihat, ini salah satu channel yang sudah dimonetisasi beberapa, sekitar 1 tahun yang lalu. Kita lihat di dashboard YouTube Studio. Nah, di sini kita lihat kelola channel Anda. Di sini kita cari monetisasi. Nah, channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Dalam arti kata ini pengajuan yang ketiga. Setelah meninjau permohonan Anda, kami mendapatkan bahwa channel Anda tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Di sini juga apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. 1. Tinjauan masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut, yaitu konten yang digunakan ulang. Apa saja sebenarnya konten yang digunakan ulang ini? Kita bisa klik di sini. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Ini disebut dengan konten berulang. Ada konten berulang yang boleh, ya, dan ada juga yang tidak boleh. Yang boleh apa saja? 1. Revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau voice cover-nya telah Anda ubah. Yang keempat, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Jadi ulasan pertandingan boleh. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya, ini juga boleh. Rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar.
Sementara yang tidak boleh, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi channel-channel video-video yang pendek-pendek itu kita ambil misalkan dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter dan lain-lain. Ini kita gabung jadi satu tanpa memberikan penambahan atau penjelasan. Koleksi lagu dari beragam artis, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi ketika lagu ini kita upload dan ternyata ini sudah digunakan banyak orang, maka kita rawan terkena konten berulang meskipun sudah ada izin dari yang memiliki hak cipta. Yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi misalkan ada momen-momen ataupun kejadian-kejadian yang di televisi dan sebagainya, ini juga tidak boleh. Yang keempat, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Contoh banyak sekali ya film-film itu yang tidak berhak cipta tapi sudah diupload oleh konten kreator lain. Promosi konten orang lain, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Ini yang harus kita waspadai. Kalau sudah terkena konten berulang, maka kita diberikan opsi. Yang pertama, kita bisa mengajukan banding atau ajukan ulang permohonan monetisasi. Kalau banding, opsi pertama, jika menurut Anda keputusan kami salah, kirimkan video untuk memberitahu kami alasannya. Kami akan meninjau permohonan banding Anda dan menyampaikan keputusannya dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini jika kita belum menghapus video apapun sejak pengajuan monetisasi channel Anda ditolak. Nah, di sini ada, ini saya terakhir mengajukan banding itu 10 Maret 2022. Di sini ada, ya pelajari lebih lanjutnya seperti apa. Video banding. Ya. Jadi cara membuat video banding seperti ini. Jika channel Anda ditangguhkan atau ditolak dari program partner YouTube, kita dapat membuat video yang menjelaskan bahwa konten atau channel tersebut lebih lanjut dengan alasan perlunya Anda mengajukan banding. Tim kami akan mempelajari video Anda dan membuat penilaian. Jika ternyata channel tersebut mematuhi kebijakan, kami akan menyetujuinya untuk bergabung ke YPP, yaitu program partner YouTube, atau mengaktifkan kembali monetisasi dalam waktu 30 hari. Adapun cara mengajukan banding, yaitu kita buat video dalam waktu 7 hari setelah menerima keputusan peninjauan. Lihat bagian pedoman video banding. Caranya yaitu login ke YouTube menggunakan channel yang terdampak. Upload video banding Anda sebagai tidak publik. Kemudian buka studio.youtube.com/channel UC monetization, terus klik tombol untuk mengajukan banding. Anda hanya memiliki opsi untuk mengajukan banding jika memenuhi syarat untuk mengikuti uji coba ini. Maka masukkan URL untuk video tidak publik Anda lalu klik kirim. Maka tim kami akan menghubungi Anda menyampaikan keputusannya. Jika banding diterima, Anda
akan melihat notifikasi di akun studio Anda. Dan monetisasi akan diaktifkan di halaman monetisasi akun Anda. Jika banding ditolak, channel Anda akan tetap ditangguhkan atau ditolak. Kami akan memberikan masukan atas banding tersebut di halaman monetisasi akun Anda. Anda tetap dapat mengajukan kembali permohonan untuk bergabung ke YPP dalam waktu 30 hari. Namun, Anda harus mengatasi masalah yang ditandai tim peninjau kami di channel Anda akan dapat diterima di YPP. Nah, seperti itu saudaraku ya. Jadi, ini setelah saya tidak mengajukan banding ya pada waktu itu. Jadi karena terakhir mengajukan banding itu harusnya 10 Maret 2022, ini tidak diajukan. Opsi yang kedua, kita bisa mengedit channel kita, lalu ajukan ulang permohonan. Di sini, ya, ketika setelah meninjau masukan dari YouTube, maka ada beberapa konten yang dihapus. Dan dari situ, akhirnya jam tayangnya pun berkurang jauh. Namun di sini kita tidak ada teguran, tidak verifikasi 2 langkah sudah, dan subscribernya sudah 1156. Jadi itu saudaraku, salah satu yang membuat monetisasi kita ditangguhkan atau dibatalkan oleh pihak YouTube adalah karena adanya konten berulang atau konten yang digunakan berulang. Maka dari itu, di sini kita harus mewaspadai bahwasanya apabila kita sudah mengikuti program partner YouTube atau sudah dimonetisasi, maka jangan sekali-sekali kita meremehkan atau merasa sudah aman. Apabila terkena konten berulang, maka ada beberapa cara untuk mengatasinya atau mencegahnya. Yang pertama, jangan re-upload. Ini yang pertama yang harus kita hindari. Jika kita tidak ingin mendapatkan peringatan konten yang digunakan ulang dan menjadikan monetisasi kita yang sudah berjalan itu ditangguhkan, maka hindari untuk menjadi re-uploader atau orang yang mengupload video orang lain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai syarat utama agar kita tidak mudah mengunggah video orang lain ke channel yang kita kelola atau ke channel kita. Yang kedua, jangan gunakan lagu dan musik tanpa melihat apakah lagu dan musik ini merupakan hak cipta seseorang atau sudah digunakan oleh banyak orang. Karena penggunaan lagu dan musik memanglah faktor pendukung supaya video yang kita upload ini lebih menarik. Jika video kita tanpa adanya musik sama sekali, maka ini akan membuat penonton menjadi bosan. Walaupun video yang kita upload sangat bermanfaat dan informatif. Tapi perlu juga kita ketahui, musik dan lagu ini memiliki hak cipta yang mutlak. Dan inilah yang sering terjadi karena masih banyak para konten kreator yang tidak memahaminya. Yang paling aman, jika kita tidak bisa membuat musik sendiri, lebih baik menggunakan musik yang disediakan oleh YouTube. Yang ketiga, jika kita membutuhkan sampel musik atau video untuk ditambahkan kepada video kita sebagai pendukung, maka kita wajib mencari video atau musik dari channel YouTube yang tidak terkenal. Karena cara ini kemungkinan akan terhindar dari copyright.
dan tidak akan dimonetisasi oleh penggugat. Jika kita ingin lebih aman, maka kita bisa memotong video dan musik yang ingin kita gunakan kurang dari 15 detik. Lalu sedikit lebih baik, misalnya hanya 10 detik saja, itu boleh. Nah, itulah saudaraku beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar konten kita atau channel kita tidak ditangguhkan monetisasinya, atau monetisasi daripada channel kita itu dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Jadi meskipun saat ini kita sudah dimonetisasi, maka kita harus selalu waspada di dalam menggunakan atau membuat konten-konten di YouTube kita. Itu tadi saudaraku beberapa hal tentang konten berulang yang harus kita waspadai. Karena tidak jarang di antara kita yang terjebak dengan yang namanya konten berulang. Mudah-mudahan informasi ini ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.